وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Insyaallah kita mulai dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Insyaallah kita bahas 3 hadis pada pagi hari ini insyaallah taala. Di hadis berapa di buku terjemahan? 250, 205. طيب تفضل اقرأ. بسم الله. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله فصل حكم البزاق في المسجد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. طيب hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, uridat كيف 205 al-buzaqu salah al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Al-buzaq yaitu meludah di masjid adalah khati'ah. Khati'ah kesalahan. Ini suatu istilah syar'i. Jamaah dari khati'ah khataya. Khati'ah ini bisa dosa kecil, bisa juga dosa besar. Tapi umumnya khati'ah untuk yang dosa yang ringan, tidak sampai dosa besar. Biasa begitu. Ya. Sebagaimana juga ada kesalahan seperti khata'. Ya, jadi ada qatl pembunuhan, ada qatl amd, pembunuhan dengan sengaja, ada qatl shibh al-amd, yaitu pembunuhan semi sengaja, dan ada qatl al-khata', enggak sengaja tapi tetap itu salah. Maka biasanya khati'ah itu untuk itu adalah istilah untuk kesalahan-kesalahan yang bukan kesalahan besar. Al-buzaqu fil masjid khati'ah. Ya, namun nanti ada hadis yang menunjukkan walaupun kesalahan ini bukan dosa yang sangat besar, melainkan tetap suatu sayyi'ah, sesuatu yang buruk, disebutkan oleh Nabi sebagai sayyi' atau masawi, masi'ah, keburukan. Nanti insyaallah ada hadisnya. Al-buzaqu fil masjidi khati'ah, meludah di masjid adalah sebuah kesalahan. Wa kaffaratuha dafnuha, dan penembusannya adalah menimbunnya. Dafn maknanya mengubur, menimbun. Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, disebutkan muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya
haram atas muslim untuk meludah di masjid. Baik baik meludah itu ada maksud terhadap masjid atau tidak ada maksud. Melainkan semua itu adalah suatu hal yang haram. Karena Nabi SAW menyebut itu sebagai khati'ah. Dan khati'ah berarti dosa dan keburukan. Keduanya sama. Sama. Busaq atau buzaq sama. Enggak ada masalah. Afwan. Ya, kemudian dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya buzaq itu istilah yang sama untuk ludah ya. Dan ini masuk dalam bahasa Arab, ada keserupaan lafal untuk makna yang serupa. Ya. Dalam misalnya riwayat, contoh lain dari hal ini. Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru min hadimil ladzat." Di hadis lain, "Aktsiru min hadhimil ladzat." Aktsiru, perbanyaklah kalian untuk mengingat hadimil ladzat, yaitu penghancur kelezatan. Juga dalam redaksi lain, aktsiru min hadhimil ladzat, pakai dha bukan pakai dal. Beda titik doang. Hadimil ladzat dan hadhimil ladzat. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Itu beda huruf, maknanya sama. Cuman hurufnya beda satu ta. Ya. Jadi maknanya sama. Dan juga ada beberapa hadis lain yang Ana belum ingat lagi apa, yang mana dalam redaksi-redaksi itu hurufnya satu aja beda, tapi tetap maknanya sama. Gitu. Contoh lain misalnya di Al-Quran, Inna awala baiti wudi'a lin-nasi, Inna awala baiti wudi'a lin-nasi, di surah Al-Imran, Bi Bakkah mubarakah wa dalil alamin. Bakkah, Makkah. Bakkah adalah Makkah. Ya. Jadi nama lain dari Makkah adalah Bakkah. Ya. Makhraj untuk ba dan mim itu serupa. Ya. Dengan makhraj yang serupa ini, hurufnya juga mirip. Makkah, Bakkah satu doang yang beda. Katanya mirip dan itu satu makna. Seperti hadim dan hadim tadi. Buzaq dan busaq. Buzaq dan busaq kita lihat makhrajnya enggak terlalu jauh beda. Buzaq dan busaq. Itu yang beda di segi apa? Satu huruf dari satu isim. Satu huruf saja beda, tetap bisa sama. Ya. Ada kadang-kadang harokatnya beda. Ya. Harokatnya dibaca masing-masing beda, tapi maknanya tetap sama. Misalnya hadis Nabi SAW, Al-harbu khid'atun. Perang itu adalah tipu daya. Sebagian dari ahli hadis membaca al-harbu khad'atun. Ahli hadis lain mengatakan al-harbu khid'atun. Semua dari qiraat ini semuanya sahih. Sahihah dalam bahasa Arab, khad'ah, khid'ah, khud'ah. Itu semua artinya sama, yaitu tipu daya. Jadi perang itu tipu daya. Baik, kita lanjut ke sini. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati, hasanuha wa sayyi'uha." Dihamparkan kepada saya amalan-amalan umat saya, umatku, yaitu kaum muslimin. Ya. Umat yang dimaksud sini umat istijabah, yaitu umatnya Nabi Muhammad yang menerima dakwah yang Muhammad, yaitu kaum muslimin. Dihamparkan kepada Nabi SAW amalan-amalan kita. Hasanuha, yang baiknya, dan yang sayyi'uha, yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq.
Dan aku dapatkan di antara amal-amal baik umat kita ini, yaitu rintangan yang dipungut dari jalanan. Rintangan yang dipungut dari jalan itu dibersihkan, disingkirkan untuk tidak merintangi lagi. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku temukan di antara yang buruk dari amalan-amalan kaum ini, yaitu umat ini, an-nakhamatu takunu fil masjidi la tudfan. An-nakhamatu takunu fil masjidi la tudfan, yaitu ludah yang ada di masjid dan tidak dikubur. Tidak dikubur. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, wa laysa ma'na dzalika an yabsuqa wa yadfun. Bukan maksud di sini bahwasanya antum silahkan fadhal antum ludah aja di masjid kemudian tinggal kubur habis itu. Enggak gitu maknanya. Ini maknanya bukan dibolehkannya untuk meludah di masjid. Kenapa? Karena pada asalnya meludah di masjid maksiat. Ya Nabi SAW katakan di hadits al-buzaqu atau busaqu fil masjidi khati'ah. Ya. Meludah di masjid khati'ah. Maka tidak boleh seseorang menjadikan kafarah sebagai alasan dia boleh berbuat dosa. Enggak. Ya, karena gini, dosa ada kafarahnya. Semua dosa ada kafarahnya. Maksudnya semua dosa ada peleburnya. Dan tidak boleh kita beralasan, toh nanti saya bisa meleburkan dosa tersebut, maka nggak apa-apa saya dosa. Itu nggak boleh. Ngerti nggak ikhwan maksud ana? Kalau antum misal seseorang dari kita misalnya pengen berbuat dosa, kemudian nggak apa-apa lah kali ini nanti juga saya istighfar, kayak gitu tuh. Gimana? Boleh nggak kayak seperti itu ikhwan? Wallahu alam. Jangan wallahu alam ini jelas banget. Enggak boleh jelas. Enggak boleh. Kalaupun dia melakukan hal tersebut tetap dosa enggak? Ya tetap dosa. Walaupun kalau istighfar dia benar-benar taubat, insyaallah Allah Ta'ala pasti akan ampuni insyaallah ya. Tapi kalau misalnya dia meremehkan, maka khawatirnya dia main-main. Ya. Coba di surat Yusuf. Ada pelajaran tentang ini ikhwan. Hafal surat Yusuf Ustaz Nasir? Insyaallah hafal ya. Anda bisa tolong bukain enggak halaman kedua surat Yusuf ketika ikhwatu Yusuf itu planning untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Di halaman kedua coba Syekh Arif coba. Kan ada uqtulu Yusufa wa itrahu fi ardi yakhlu lakum wajhu abikum. Di halaman keduanya dia kan sebelah kiri ya. Halaman keduanya. Enggak sampai pojok, tapi menjelang pojok. Kenapa enggak? Coba antum baca ayat ke-10 ya, Pak. Ayat ke-10. Qala qailun. Wal qailun minhum, minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Terus. Dia pakai tafsir sama. Jangan pakai tafsir. Wal alquhu fi ghayabatil jub. Taqtulu Yusuf. Itu enggak ada aplikasi Al-Qur'an tuh. Enggak ada pakai tafsir langsung. Basul Qur'an. Parah juga antum nih. Ana ada sih sebenarnya, cuma pengen aja nugasin antum biar repot dikit. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltafithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Terus habis itu apa? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Enggak. Berarti ayat 9. Coba ayat 9. Ayat 9. Uqtulu Yusuf awitrahuhu arda yakhluqu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Tuh. Lihat ya. Uqtulu Yusuf awitrahuhu arda yakhluqu lakum wajhu abikum. Ya. Bunuhlah Yusuf, ini satu ide, bunuhlah Yusuf
awitrahuhu arda, atau asingkan dia di suatu tempat yakhlulakum wajhu abikum, yang wajah bapak kalian itu Nabi Yakub tidak bisa melihat Yusuf, dah asingkan dia. Kemudian watakunu min ba'dihi qauman salihin. Gimana? Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti kalau udah kayak gitu, ayo kita jadi orang saleh. Ngerti enggak maksudnya? Ya, kadang ahli maksiat itu lucu gitu ya. Yang ya kita juga kadang kayak gitu. Ini Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir, tafsir terhadap ayat ini menyatakan ada beberapa orang beriman yang maknanya dari anak maknanya. Ada beberapa orang beriman yang dia itu mungkin maknanya kebelet maksiat. Ya, tapi dia takut sama Allah. Kemudian dia punya planning, ya udah saya pengen maksiat dulu, nanti insya Allah saya setelah itu insya Allah taubat. Paham nggak? Pernah nggak ngerasain gitu ya kawan? Orang beriman banyak ngerasain gitu. Dia takut sama Allah, takut sama Allah. Dia nggak mau maksiat, tapi dia mau maksiat. Hawa nafsunya besar, maksudnya udah mendominasi. Akhirnya kemudian, aduh merasa bersalah sama Allah, tapi gimana? Saya pengen banget, dah. Nanti insya Allah setelah itu saya bakal istighfar, saya bakal taubat. Bukan dalam rangka meremehkan, tapi saking memang gejolak syahwatnya atau hawa nafsunya itu tinggi. Ya, maka Ibnu Jauzi menyatakan hal ini hal yang maklum pada seorang beriman ketika dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Itu satu sisi, satu opini ya. Opini lain dari ahli tafsir yang lain, mereka mengatakan bahwa saya betapa jeleknya ikhwatu Yusuf ini, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, betapa jeleknya mereka sehingga seolah-olah hal ini ringan bagi mereka, mau membunuh atau mengasingkan Nabi Yusuf, kemudian planning nanti bakal jadi orang soleh. Betapa jeleknya akhlak mereka. Jadi Ibnul Jauzi memandang positif side, tapi kebanyakan ulama mengandang inilah jeleknya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kedua tafsiran ini sebenarnya bagus semua. Karena yang pertama tadi bisa terjadi pada diri kita. Enggak? Bisa terjadi pada kita antum. Baik itu hal yang haram, bahkan bisa jadi dosa besar, atau hal yang mungkin sebenarnya tidak haram. Cuman bisa memberikan keburukan buat badan antum. Kayak misalnya makan jeroan, ya misalnya, kemudian nanti saya bakal netralisir pakai daun apa gitu, kan kayak gitu. Pantangan atau apa, makan jeroan, udah, pengen banget nih, udah nggak apa-apa, nanti saya makan apa yang di sini, madu apa, prauratik misalnya, bener gak itu buat asam urat gua? Iya, nantilah kalau kamu ada prauratik gitu. Ya, misalnya gitu. Ini memang tidak sampai dosa, tapi ini di antara karakter manusia, dari khotiahnya manusia gitu loh. Kesalahannya manusia yang kadang-kadang dia pengen banget melakukan kesalahan itu, akhirnya kemudian dia punya rencana untuk menetralisir kesalahan itu. Tanpa bermaksud meremehkan. Bedakan antara orang yang bodo amat lah. Nah, gitu, kalau yang bodo amat maka ini yang jelas dosa. Dan kayaknya meremehkan dosa. Taib. Tadi bukan berarti kita ketika Nabi SAW mengatakan, aku menemukan keburukan amalan umatku yaitu ada ludah di masjid dan tidak di kubur. Itu bukan berarti ya antum nggak apa-apa ngeludah, yang penting dikubur. Bukan berarti gitu. Sama kayak seperti antum nggak apa-apa maksiat, yang penting habis itu taubat. Ya jangan, nggak bisa gitu, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Tetap jangan maksiat. Dan kalaupun maksiat taubat gitu loh, gitu kan. Kemudian Anda pernah punya teman kakak kelas sebenarnya. Dia 2 tahun tingkatan di atas sana, dan dia anaknya diantara anak paling bandel lah di pesantren. Sering kabur dari pesantren di zamannya. Dia pernah bilang
kita ke sahib-sahibnya, dia bilang, ibu ana itu berpesan, kalau kata dia nih, kamu itu terserah mau bandel kayak gimana, terserah, yang penting jangan tinggalkan sholat gitu. Taib, kalimat ini benar gak ikhwan? Jangan tinggalkan sholat itu benar. Tapi kalimat pertamanya apa? Wes kamu mau bandel kayak mau, wes sakarapmu mas gitu. Kamu mau kayak gimana bandelnya itu terserahmu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ini kontras, nggak bisa kayak gitu. Seandainya dia sholat bagus, maka nggak bandel kan gitu. Dan juga ini seolah-olah sok atuh bandel aja sana. Ngapain kayak terserah kamu. Yang penting jangan ninggalin sholat. Biasanya malah justru karena banyak bandelnya, sholatnya kurang, malah ditinggalkan sholatnya. Jadi ini hal yang tidak benar. Yaitu silahkan maksiat. Yang penting ada dispensasinya, yang penting ada penetralisirnya. Enggak seperti itu. Ya, kemudian ketika seseorang butuh untuk meludah dan dia di masjid, ya, baik kebutuhan ini karena sunnah, yaitu karena diganggu syaitan, atau kebutuhan ini karena memang dalam mazhab Hanbali, kalau misalnya itu adalah ambel, ya, umble, ya, umbel, apa umbel? Ingus dalam pendapat yang masyhur di mazhab Hanbali itu kalau ditelan batal. Batal apa? Puasa dan batal salat. Kecuali kalau ketelan. Makanya jangan dimainin. Ketelan nanti gitu kan. Walaupun Anda mengikuti pendapat yang tidak membatalkan. Tapi misal ini seorang Hanbali dan dia ikut pendapat banyak ulama Hanbali bahwasanya makan umbel, nelan umbel batal puasa atau batal salat. Maka kan mau enggak mau dia harus meludah. Gitu kan? Itu kondisi kedua. Atau kondisi ketiga, dia lagi ngacai banyak, ya, banyak umbelnya, banyak ilernya, banyak apa namanya, ludahnya, dan dia merasa jijik untuk menelannya. Akhirnya dia harus membutuhkan apa? Membutuhkan wadah atau keluarin ludah itu. Maka dikatakan jika orang yang salat ini mau nggak mau dia harus atau dianjurkan untuk meludah, maka hendaklah dia meludah di mindil, di semacam sapu tangan atau tisu atau mungkin ada handuk atau semisalnya, au fi tarafi ridai, atau di ujung dari pakaiannya, ya, atau di pakaiannya, ya. Dalam hadis Nabi SAW juga begitu disebutkan, faida tanakha ahadukum falyatanakha an yasarihi tahta qadamih. Kalau misalnya seorang dari kalian pengen apa? Buang kotoran mulut atau ludah, maka hendaklah dia lakukan itu di sebelah kiri di bawah kakinya. Ya. Itu kalau memang daerah masjidnya tidak berlantai melainkan pakai pasir atau debu. Fa illam yajid falyaqul hakadha. Kalau misalnya dia tidak bisa, maksudnya tidak mungkin melakukan itu karena sekarang kan pakai karpet atau pakai lantai. Enggak mungkin ludah di situ apalagi orang lihat. Falyaqul hakadha. Falyaqul si falyaf'al. Makna falyaqul falyaf'al hakadha, yaitu beliau melakukan fatafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'd. Maka beliau di ininya tuh gitu, kemudian di masaha ba'dahu ala ba'd, diginiin. Paham gak ikhwan? Kayak gitu. Atau kalau antum pakai surban, di surban gitu, terus di masaha ba'dahu ala ba'd gitu. Seperti itu. Ya. Ingus juga begitu, ingus. Ya, ingus. Atau misalnya keluar ingus dari sini, terus ya pakai itu, pakai baju nggak apa-apa, giniin, nggak apa-apa. Iya, jangan dipeperin di karpet pas sujud, ya, jangan. Taib, maka seperti itu caranya.
atau ketika digoda syaitan. Ketika digoda syaitan, kalaupun antum ludah, bukan ludah yang besar, tafel aja, tuh gitu. Dan itu pun sebenarnya ke arah kiri, bukan berarti ke orang yang ada di sebelah kiri. Ya tuh, gitu. Ya. Yang ada malah antumnya yang kena getahnya nanti, ya. Taib, ya, maka hal ini merupakan adab dan akhlak bagi orang yang mensolat di masjid. Kalau misalnya tidak di masjid, lalu gimana? Kalau misalnya antum sholat di rumah sendiri, misal sholat tahajud atau witir, antum butuh untuk mengeluarkan ludah itu. Bolehkah antum mungkin cari tisu, ambil tisu, atau ke tempat sampah yang dekat rumah, yang dekat tempat untuk sholat? Maka wallahu alam, karena itu kebutuhan sholat, maka itu boleh. Antum meludah di sana sebentar, kemudian balik lagi ke musallanya, ke sajadahnya. Selama itu tidak memerlukan gerakan yang terlalu banyak. Ya begitu. Wallahu a'lam. Fadhal, lanjut. Ahsanallahu ilaik. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yatabahai an-nasu fil masjid. Akhrajahul khamsah illa at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dia antum baca ya tabahai atau ya tabahal sih? Kalau dari wazannya tabaha ya tabahi. Mana sih? Kalau ini enggak maju lah di fathah itu. La, bukan tabaha ya tabahi, enggak ada wazannya. Ya tafa'ala ya tafa'alu. Oh, tafa'ala ya tafa'alu. Tabaha ya tabaha. Iya. Tabaha ya tafa'alu. Ya tabahui. Ya, enggak, Pak. Tafa'ala. Tabaha ya tabaha. Tabaha ya tabaha. Kalau antum enggak percaya, pulang sekarang. Tabaha. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Tabaha ya tabaha. Jadi coba antum Gus Baha, coba tanya Gus Baha, ya. Itu kan dia dari tiga huruf, ba, ha, dan huruf illah di akhir. Fi'il naqis, illah di akhir. Naqis. Ya kan? Naqis. Ya iya, maksudnya dia ada harful illah kan? Dia harfilnya hamzah, a gitu. Bukan ya. Ya, makanya Gus Baha gitu. Tanya Gus Baha. Iya, kalau jangan tanya Gus Miftah, nanti antum dibahlulin sama dia. Nah, di sini tabaha, kalau antum lihat wazannya tafa'ala, ya kan? Dan yang lamul fi'ilnya fathah. Ya. Tafa'ala kan gini. Ya tafa'alu. Di sini tabaha. Lihat. Ini ainul fi'il, ini lamul fi'il. Maka di sini ya tabaha. Enggak. Ini ainul fi'il, ini lamul fi'il. Enggak bisa tabahau, enggak bisa. Gitu, ya. Udah antum udah tobat dari ini semua? Dapatnya tadi wazannya itu salah. Enggak. Antum pengkiasannya tidak tepat. Yang sahih ini. Taib, jadi la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak terjadi as-sa'ah. As-sa'ah itu salah satu nama Yaumul Qiyamah, salah satu nama dari hari kiamat. Tidak terjadi hari kiamat, kiamat tidak akan terjadi sampai yatabahan nasu fil masajid. Manusia saling berbangga-bangga fil masajid, dalam masalah masjid. Taib. Berarti pas lagi kiamat ancuran gitu. Masjid ada dong, banyak berarti, banyak. Lah terus orang-orang ini mereka sholat di masjid enggak? Nah, apakah begini loh, ini kan kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam membangun atau dalam masalah masjid-masjid, mereka berbangga dengan itu.
tabaha dan tafakhur di sini dalam hal duniawinya, bukan masalah ibadah atau apa, bukan. Ya, dan mereka ini imma mereka adalah kufar, ya, atau mereka adalah muslim, mukmin, tapi mereka berbangga-bangga dalam masalah masjid dari segi dunia saja. Dan kemudian Allah matikan pada waktunya mereka, dan kemudian matahari terbit dari barat. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin aja nih yang berbangga-bangga asli muslim, kemudian diwafatkan oleh Allah Ta'ala semua orang muslim ini, dan kemudian terjadi hari kiamat. Karena di hari kiamat itu tidak ada orang muslim. Maksudnya ketika hancur bumi ini, matahari terbelah dan seterusnya, itu orang muslim tidak ada. Semua orang ketika itu kufar semuanya. Tetapi tanda-tanda dekatnya kiamat itu ada dengan kriteria ini. La taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. At-tabaha, nah kalau misalnya masdar at-tabahi iya. Kalau masdar iya. At-tabahi yaitu berbangga, tafakhur. At-tafakhur fi bina'il masajid, berbangga-bangga dalam membangun masjid. Fayufakhiru kullu ahadin bimasjidihi, maka masing-masing itu berbangga dengan masjidnya. Misal dengan masjidi arfa' wa awsa' au ahsan. Masjid saya ini lebih tinggi, lebih luas, lebih baik. Namun maksud dari khabar ini bukan sebatas khabar, melainkan riya, sombong, sum'ah, ya, dan mencari pujian. Ini juga perlu menjadi warning bagi DKM Masjid, bagi donatur, ya. Kalau membuat masjid hanya untuk tabahi dan supaya dipuji saja, ini masuk dalam hadis ini. Kita bilang, wah Pak donatur berarti sampai ini termasuk tanda-tanda hari kiamat ini. Tersinggung dia. Wah kurang ajar, saya mau donasi kok malah digituin. Lah emang kayak gitu. Luruskan niat sampean gitu. Kalau cuman pengen supaya ditunjuk dengan isyarat tangan atau pengen dipuji hasil karyanya, siapa dulu ketua DKM-nya, maka kayak gitu masuk dalam tabahi fil masajid. Ini menunjukkan juga akan tercela dan haramnya at-tabahi dan at-tafakhur fi bina'il masajid. Ya, tercela dan haramnya, yaitu tercela dan haramnya berbangga-bangga dalam membangun masjid. Dan ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Juga menjadi dalil petunjuk akan berubahnya keadaan. Berubahnya keadaan. Sesuatu yang esensinya itu betul-betul core religius, inti religius gitu loh, intinya religi. Tapi orang kemudian menggunakannya untuk berbangga-bangga dan keduniaan. Ini namanya taghayyurul ahwal, yang ada menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu. Memang di antara tanda dekat hikmat taghayyurul ahwal. Ya, secara makna dari antum lihat tanda-tanda dekatnya kiamat, yaitu perubahan keadaan yang dulunya itu sebenarnya bukan begitu. Dulunya sebenarnya bukan untuk itu, tapi sekarang berubah betul-betul menjadi hanya seperti itu. Ini taghayyur ahwal. Dalam masalah masjid, dalam masalah ilmu, dalam masalah ibadah, subhanallah, sekarang banyak terjadi perubahan yang luar biasa. Masalah masjid. Masjid itu adalah Islamic Center pada sejatinya. Sekarang Islamic Center perumahan. Ya. Sebenarnya Islamic Center kita ini semua muslim, Islamic Center ini masjid. Itu pusat keislamannya kaum muslimin. Ya. Nah, namun qadarullah bisnis atau masjid menjadi ladang sekarang. Banyak menjadi ladang. Baik ustadznya, baik DKM-nya, terutama DKM-nya. Kalau ustadznya kan cuma sekali-kali diundang, kalau DKM-nya tiap hari dan seterusnya.
minta sumbangan sana sini nanti dipotong untuk sebagian untuk DKM untuk pribadi mereka. Subhanallah, ini taghayyur ahwal. Ya. Kemudian pembangunan masjid yang mewah, megah dan seterusnya supaya ada timbal balik ke depannya, yaitu infak yang lebih besar. Dan itu akan kembali kepada donatur atau kepada panitia. Ya subhanallah, ini berarti emang nyari gitu loh. Yang masjid harusnya orang tuh berkorban buat kebaikan masjid, bukan justru orang mencari benefit. Kalau dapat benefit karena memang itu sah akadnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang dia cari itu, penghasilan emang dia cari dari situ, emang dia pengen ngeruk dari situ, maka ini niatan yang berbahaya. Ya. Ilmu syar'i, ikhwan, pada asalnya apa? Free atau berbayar? Gratis. Taib, kalaupun berbayar, mungkin ada klausul atau persyaratan, atau memang kebutuhan dari para guru atau ustadz. Tapi kalau seseorang hanya mau ngajar ilmu syar'i, kalau misalnya dia dapat bayaran cukup misalnya, maka ini nggak benar. Kecuali mungkin di yayasan atau di sekolahan, ya, itu beda, pesantren dan misalnya. Syufana tadi malam ada sesuatu yang ana sangat menyayangkan sebenarnya, walaupun ya semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada kita semua, pada para ikhwan, pada para panitia kajian dan juga para ustadz dan manajer mereka. Ana tadi malam kajian di Cengkareng. Bukan Cengkareng sebenarnya, Kalideres lah lebih tepatnya. Dan kemudian di sana setelah selesai kajian aku ngobrol sama teman-teman kayak biasa, habis kajian ngobrol sama teman DKM, panitia. Jadi kajian sebenarnya daerah dekat pasar. Masjidnya ya bukan masjid yang besar gitu, bukan. Masjidnya paling ya selebar Masjid Muhsinin di Perumahan Wahana yang tempat ana itu. Segitulah ya. Ya, ada parkirannya gitu. Itu para beberapa ada ustadz-ustadz lokal yang memang biasa isi kajian, ustadz sunnah lokal biasa isi kajian di situ. Kalau anak kan ustadz antar galaksi, karena anak sekarang udah di Bekasi jadi udah beda ya. Makanya kemarin yang merasakan ke Kalideres itu udah kayak ke Uranus, kayak jauh banget. Nah kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang masalah undangan kajian dulu. Ustaz, antum monggo Ustaz rutin di sini Ustaz. Ana senyum kecut aja. Ya antum tahu lah kalau ana rutin di sini malam perjalanan per ini 2 jam, balik lagi 2 jaman lebih bahkan. Aduh, jangan deh. Jangan, kasihan diri ana kata ana. Ah, Mas, di sini Ustaz udah ada sih beberapa ustadz yang cukup ternama sih sini, ustadz disebutin. Tapi ada satu ustadz ini karena pakai manajer, ada satu ustadz pernah di sini rame. Terus kalau mau kita undang lagi, habis itu nggak pernah bisa. Ada aja alasannya. Inilah itulah. Taunya di masjid lain gitu. Alasannya taunya di masjid lain gitu. Paham nggak maksudnya? Anak langsung nembak. Itu ustadz pakai manajer nggak? Pakai manajer ya? Iya pakai manajer. Jadi langsung kita WhatsApp-nya ke manajernya. Pantas kayak gitu. Antum cari ustadz yang langsung ke ustadznya aja. Nggak usah pakai manajer kalau kayak gitu. Langsung ke ustadznya aja. Karena manajer itu biasanya dilihat dari apa? Fulus yang antum kasih. Ya, cukup nggak tuh standar sama mereka tuh. Terus kemudian mungkin kondusifnya atau tidaknya daerah. Tapi lebih ke fulus. Kenapa? Karena next time bagi hasil itu kan, bagi hasil. Revolusi bagi hasil bersama manajer dan timnya. Jadi lihat dari situ. Jadi antum jangan undang ustadz yang langsung aja ke ustadznya, karena biasanya kalau langsung ke ustadznya itu dia menimbang dirinya seperti apa, mampu apa enggak, siap apa enggak dengan daerah itu. Jadi bukan pakai mindset manajer. Ya. Nah, sekarang ini kan memang tokoh-tokoh, maksudnya semakin ustadz itu berkibar. Semakin ini ustadz yang dimaksud ini ustadz muda yang lagi hot dan lagi hit, ya. Makanya antum jangan undang ustadz yang pakai manajer, antum langsung ke ustadznya aja. Kalau nggak bisa ke ustadznya, udah cari ustadz lain, jangan langsung ke ustadznya. Antum berikan pemahaman pada ustadznya daerah ini bagaimana. Apalagi kalau beliau udah pernah ke situ, beliau tahu sanggup atau enggak gitu, begitu, ya. Nah, bilang begitu.
Karena apa? Karena ternyata manajerial dalam masalah seperti ini ada maslahatnya, betul, betul. Tapi kadang-kadang mengecewakan. Anak berkali-kali dapetin panitia itu kecewa dengan beberapa manajernya para ustadz. Karena merasa dikadalin sama beberapa manajer. Bilang, Afwan, ustadz ini ada acara mau pergi keluar kota di jam yang antum pengenin. Bilang kayak gitu DKM atau panitia. Terus ternyata kan namanya DKM panitia kan juga punya itinerary jadwal para ustadz ya. Lah, katanya mau keluar kota ini malah isi kajian dekat kita. Itu kayak gitu berkali-kali terjadi. Berkali terjadi. Makanya banyak DKM dan kesel. Makanya ilmu ini jadi kayak apa ya, kawan? Coba ilmu ini jadi kayak apa juga kayak gitu. Orang menuntut ilmu jadi kayak apa coba sekarang? Ya. Belum lagi kemudian kajian-kajian yang bayarnya tinggi. Apalagi di stadion kemudian, di gini kemudian bayar sekian tiket dan seterusnya. Subhanallah. Ini untuk bagi orang-orang awam mungkin wah kita, tapi talibul ilmu tuh nangis loh lihat kayak gini, kawan. Coba tiket berapa? Bayar berapa? Berapa ratus ribu? Subhanallah, antum dengerin ya subhanallah. Ilmu ini saking tingginya harga dan nilainya itu sebenarnya murah banget buat kita itu sebenarnya. Dan beberapa asatidzah yang sekarang pun dakwah itu pun dulu bisa jadi ketika belajar dapat beasiswa dan gratis. Maka harus kita ingat dulunya, dulu kita gratis belajar. Antum di sini gratis belajar, kawan. Enggak etis dong kalau misalnya antum kemudian masang tarif tinggi kemudian dan maunya standarnya tinggi. Subhanallah, apa tidak ingat masa-masa kita masih belajar seperti ini, kawan. Jadi taghayyurul ahwal, dulu para ulama mereka tuh berkorban buat para muridnya. Lihat Abdullah bin Mubarak, itu ulama besar itu. Itu sampai dagang tuh. Dagang, saudagar besar dan berkorban untuk siapa? Anak buah dan murid-muridnya. Itu baru mental orang benar tuh, mental ulama tuh. Ya, itu baru benar tuh, gitu. Baru maksudnya benar di sini dalam artian baik dalam hal ini ya, bukan berarti benar. Maksudnya ustaz-ustaz kita, masya Allah, mereka juga ada kebaikan. Hanya dalam masalah ini, untuk zaman sekarang kok banyak perubahan ya, kawan. Ini yang hal ana tangisi sebenarnya dalam hati, walaupun orang nggak bisa menangis secara air mata, tapi kesian orang lihat hal kayak ini. Ya, ya subhanallah, taghayyurul ahwal, masjid-masjid dijadikan lahan. Kemudian ilmu itu dinilai hanya dengan uang. Kalau nggak ada uang nggak, kelas. Kalau kecil amplopnya itu kelas nggak usah di situ lagi. Ini terjadi beberapa kasus, bahkan dakwah sunnah seperti ini ada seperti ini. Ada decline dan kemunduran dalam masalah betul-betul kejujuran untuk ayo kita ke ilmu itu. Itu ada declining, ada sedikit kemunduran setelah pandemi terutama ini. Ya, begitu, ikhwan. Maka antum belajar yang benar, belajar kalau udah gratis, enggak baik, itu bersyukur banget tuh. Kemudian dengerin YouTube, dengerin kajian-kajian, serap ilmu tersebut. Itu baru seperti itu. Dan contohlah para ulama yang mereka itu banyak berkorban untuk bawahannya atau banyak berkorban untuk murid-muridnya. Bukan sebaliknya, menyedot murid-muridnya untuk menservis mereka. Ini oportunis seperti ini. Enggak benar seperti ini. Ya, kalau misalnya ulama-ulama ini mereka dapat rezeki, mereka menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada murid-murid dan bawahannya. Gitu loh. Itu baru benar, itu orang yang benar kayak gitu tuh. Ya. Justru menjadi contoh dan tuntunan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kita harapkan pahala dari Allah dengan mereka gitu loh. Bukan justru apa yang bisa mereka lakukan buat saya. Ya kan gitu. Ya seperti itu ikhwas sekalian, urusan ilmu ini sekarang kok jadinya ekonomi kapitalis. Kemudian dakwah kok jadi kayak menuju kapitalis gitu loh. Ya. Hati-hati dengan taghayyurul ahwal. Sekarang masjid-masjid itu bertabahi dengan masjid. Termasuk juga tabahi dengan masjid. Yaitu kalau misalnya panitia atau DKM itu hanya berbangga bisa mendatangkan ustadz-ustadz kibar dan ustadz-ustadz populer. Ya begitu. Dan enggak mau dan enggak level kalau misalnya ustadz-ustadz lokal atau kampung. Dan juga panitia atau DKM enggak mau pergi-pergi ke kajian di masjid-masjid lain, seolah-olah cuma masjid kita aja yang benar kajiannya. Apa maksudnya cuma masjid kita aja yang saya hadir kajiannya, kayak masjid lain mah paling ya ustaz-ustaz lokal, padahal sama-sama ahlus sunnah.
Ini tabahi, sebenarnya ini tabahi tanpa difaham, tanpa disadari ini berbangga-bangga dengan flyer, pamflet dan semisalnya. Ya, masjid bukan ditujuan untuk ini, masjid rumah Allah Taala mau di masjid sini apa sih yang dekat? Muhajirin. Muhajirin itu mana? Duta Indah. Oh, ada. Komplek bawah itu. Ada Duta Indah kan ada masjid bagus tuh ya. Besar gitu ya. Iya. Itu tahun berapa nah diundang kajian sana. Tapi kok nggak diundang-undang lagi ya? Ada ngomong tadi kesel kayak tadi bukan karena masalah ini sebenarnya bukan. Enggak, itu masjid Masya Allah bagus itu. Ada berulah 2 kali atau berapa kali di sana. Ya misal itu masjid sebagus itu. Ya Masya Allah bagus, masjid bagus. Kalau misalnya majlis ta'limnya berbangga-bangga dengan apa yang mereka bisa dekat sama ustadz besar, bisa dekat. Ini kan berarti bukan ilmu. Inilah ketika sesuatu dalam Islam esensinya untuk ibadah, tapi kemudian malah untuk jadi perhiasan dunia. Maka ini enggak bisa. Enggak boleh. Ini adalah spirit yang Nabi SAW maksudkan di hadis ini. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam membangun masjid-masjid. Bismillah. Dan di surat At-Taubah, masjid itu usisa ala taqwa, didasari di atas ketakwaan, ilmu syar'i dan amal saleh, dan juga dakwah yang benar. Nah, kalau misalnya masjid atau acara-acara di masjid tidak disadari ketakwaan, pada waktunya nanti akan kena getahnya. Ada suatu masjid di suatu ormas lah. Anak biasa kajian di sana juga, tapi udah off. Ada termasuk yang di cut down. Bukan karena protes, karena ya emang udah nasibnya aja udah gitu. Nah, kemudian di masjid itu sering pakai dana umat. Ya, dana ada apa namanya? Dana apa? Kotak amal tuh loh, yang Jumatan dan seterusnya. Nah, infak. Untuk hal-hal yang sebenarnya bukan bagian esensial dari masjid. Sunatan masal, bahkan nikah masal. Bahkan boleh jadi waktu itu Anda juga booster COVID di situ. Ya. Anda kira itu mungkin program dari luar gitu. Tapi ternyata program dalam. Itu pakai dana siapa gitu loh. Dan banyak hal kegiatan-kegiatan yang sampai dananya itu selalu habis. Bahkan defisit. Walaupun akhirnya umat kemudian menyumbang lagi, naik lagi, gitu terus. Ya, ini pada waktunya bakal apa? Bakal hancur. Anda juga disebutin di kontak, Anda kontak ke teman Anda yang lain di daerah situ juga, tapi tidak di masjid itu. Ternyata tidak sedikit dari dana-dana itu memang dari dana-dana umat yang untuk masjid itu dipakai buat apa? Hal-hal yang bukan esensi masjid. Jadi akhirnya menjadi apa? Masjid yang esensi untuk ibadah, maka mulai berubah fungsinya. Ada yang cuma buat ngopi di situ, karena menyediakan kopi sama air. Ada yang buat hal-hal yang sebenarnya bukan buat masjid gitu loh, bukan esensi masjid. Pada waktunya kemudian akhirnya Allah Ta'ala putuskan semua ini. Ketua DKM-nya disingkirkan, semua disingkirkan, termasuk dakwah sunnah di situ. Berganti sekarang murni dari ormasnya. Ibrahnya adalah ikhwan, kalau Allah Ta'ala sudah cemburu pada suatu masjid, suatu rumahnya yang disalahgunakan, maka pada waktunya orang-orang ini akan dilengsarkan. Gitu. Gitu juga ilmu syar'i ini ikhwan. Kalau ilmu syar'i ini yang lillahi, yang harusnya lillahi ta'ala mimma yubtagha wajhullah, harusnya kita mencari wajah Allah dengan ini. Kalau Allah tahu, dan pasti Allah tahu, kemudian Allah cemburu dengan niatan kita yang menyimpang, maka pasti akan disimpangkan dan semakin menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan dah. Karena mereka udah nyimpang duluan niatannya. Antum lihat orang-orang yang dhalun, orang-orang yang menyimpang, orang yang sesat. Karena niatan mereka juga ada kayak gitu. Akhirnya Allah sesatkan mereka. Padahal hal-hal yang jelas dan gamblang seperti matahari siang hari itu tidak bisa dilihat. Hati-hati dengan taghyir ahwal di zaman-zaman seperti ini.
Dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu terwujud dengan adanya berbangga-bangganya para raja, para presiden, para khalifah dalam pembangunan masjid. Ya, sampai mereka itu ketika melihat masjid yang mereka bangun sendiri dengan ujub. Ya, dengan ujub. Dan tabahi fil masajid, berbangga-bangga masjid itu yuaddi ilal israf. Itu bisa menjadikan sesuatu itu atau bisa menjadi sebab banyaknya harta yang disia-siakan. Baik, terakhir insyaallah, fadhil. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitasyyidil masajid, akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma umirtu bitasyyidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid. Taib, di sini lafal ini apakah ini larangan? Ada sisi larangannya, tapi ini bukan haram. Tasyyidul masajid, menghias masjid-masjid, ya, itu bukan pada asalnya bukan sesuatu yang maksudnya menghias di sini dengan pernak-pernik, bukan maksudnya menghias di sini dengan pernak-pernik, bukan menghias dengan ibadah, dengan akhlak, menghias dengan aroma untuk membuat sholat semakin baik, ya. Bukan itu. Kalau itu insya Allah baik. Tapi menghias di dunia itu tembok-tembok dihias. Ini bukan sesuatu yang haram. Tapi bukan juga sesuatu yang merupakan ibadah. Paham kan di sini, kan? Bukan haram, bukan pula ibadah. Ya. Masjid yang paling bagus di apa ini, Jati apa sih ini namanya? Ini Jati apa nih? Jati Keramat. Jati Keramat. Apa namanya, ikhwan? Masjid bagus yang kita sepakati bagus, masjid sunnah. Coba apa? Enggak ada ya, masjid sunnah. Masjid Al-Hawi. Cilitan. Tahu enggak Masjid Al-Hawi? Enggak tahu. Subhanallah. Itu para habaib banyak ke situ, antum enggak tahu. Al-Hawi di Condet. Enggak tahu. Itu masjid yang sama sekali enggak ada perhiasannya itu, karena apa adanya itu. Taib, misal masjid apa? Masjid Nabawi. Antum kalau ke Masjid Nabawi ke dalamnya, insyaallah semoga Allah Ta'ala mudahkan anda dan juga antum untuk umrah. Masjid Nabawi misalnya, antum lihat, itu kan sebenarnya mengikuti bagaimana hiasan-hiasan Andalus. Ya enggak? Yang ini loh, yang bagian atasnya kan ada hitam putih gitu loh. Kayak kalau kata orang kayak Indian Fir'aun dulu gitu. Andalus kan masjidnya kayak gitu. Kalau antum melihat peninggalan di Andalus itu ada juga hiasan seperti itu. Di Masjidil Haram juga begitu. Tapi Masjid Nabawi lebih bagus sebenarnya ininya, apa namanya? Dari bagian dalamnya itu lebih terata, lebih tertib, bagus. Itu hiasan bukan? Oh, itu hiasan semua. Tapi itu hiasan semua. Maka ini tidak terlarang dan pada asalnya bukan merupakan suatu hal yang dianjurkan gitu loh. Loh, kok kenapa pemerintah Saudi kemudian membuat seperti itu? Karena memang uruf zaman sekarang mau nggak mau mengharuskan seperti itu. Seandainya Masjid Nabawi masih sama dengan bagaimana Masjid Nabawi versi Nabi SAW, tanah, kayu, nggak ada apa-apa, pasti Islam bakal diejek. Madaratnya lebih besar. Makanya pakai seperti itu. Sehingga orang-orang betah dan sehingga menjadi kebanggaan juga. Apakah itu menjadi hal yang haram? Semoga tidak. Karena ini dibedakan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu dua masjid yang berbeda, menjadi pusat dan sentral. Nah, di sini tidak dilarang untuk mentasyid atau menghiasi Di sini tidak dianjurkan untuk mentasyid atau menghiasi masjid temboknya atau lantainya. Dihias-hias, tidak dianjurkan. Tapi juga tidak dilarang juga. Nah, tapi bisa menjadi terlarang
dengan dalil lain, yaitu dalil larangan israf, berlebihan dalam spending money untuk itu. Atau larangan tabahi fil masajid, yaitu menghias masjid untuk berbangga-bangga. Maka ini termasuk hal yang dilarang. Untuk sombong, sum'ah, ini termasuk hal yang dilarang. Jadi masalah mubadzir dan masalah kesombongan dan ujub atau riya, sum'ah, ini semua bisa menjadi terlarangnya menghias masjid. Taib. Bagaimana kalau misalnya masjid jika tidak ada hiasan sama sekali, maka itu akan menghinakannya di hadapan masyarakat, maka lebih afdal dihias. Lebih afdal dihias, bukan karena pengen menghiasi secara zat, melainkan karena menghindari madarat, kejelekan ucapan manusia tentang masjid di zaman sekarang. Taib, mungkin kita cukup sampai sini, ikhwan. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan mendatang. Masalah menghilangkan kotoran dari masjid dan juga masalah yang penting yaitu tahiyatul masjid, dan itu masalah agak panjang. Nanti akan Anda bahas insyaallah. Makanya hari ini 3 hadis doang, karena pada pekan mendatang 2 hadis ini, terutama hadis yang tahiyatul masjid itu panjang pembahasannya ya. Taib, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.